Ada apa lagi, Tria? Sekarang tolong kamu jelasin sama aku. Yang nyulik mama kamu itu dia, kan? Tria, saya nggak yakin. Dan saya masih bingung. Kamu gimana sih? Saya lagi ngomong, kamu malah ngurusin orang lain. Tria, saya benar-benar nggak tahu siapa yang menculik mama saya. Dan saya yakin Antika bukan pelakunya. Asal kamu tahu aja, penculiknya menelpon saya dan dia menginginkan saya bercerai sama kamu. Kalau enggak, mama saya akan dibunuh. Sayang, kamu nggak usah mikir yang macam-macam, nanti malah kamu yang sakit. Yang penting yang sekarang kamu harus lakukan adalah menjaga kondisi kandungan kamu supaya tetap sehat sampai anak kita lahir. Gimana saya bisa tenang? Sementara istri kamu hamil, kamu enak-enakan bermesra dengan perempuan lain. Indah, saya kan sudah bilang sama kamu kalau saya nggak ada apa-apa dengan perempuan itu. Dia tuh hanya salah satu pasien saya. Terus saya harus jelasin apa lagi dong sama kamu supaya kamu bisa percaya? Enggak, saya nggak akan percaya. Mas pasti bohong. Indah, sekarang terserah sama kamu. Kamu mau percaya sama saya apa enggak? Yang pasti, saya nggak ada hubungan apapun dengan pasien perempuan itu. Ku tersanjung. Kamu pikir saya bohongin kamu, Den? Kamu pikir mama kamu nggak bersama saya? Sehingga kamu ingin menceraikan saya, Den? Jangan lakukan itu, Den. Femas masih sakit. Femas akan membutuhkan kamu. Kamu pikir Tria itu perempuan baik-baik, Den? Dia itu pengganggu rumah tangga orang lain. Kalau kamu lebih milih Tria, saya jamin kamu nggak akan mendapatkan mama kamu. Lalu apa jaminannya mama saya ada sama kamu? Saya mendapatkan mama kamu udah mengorbankan harta saya, Den. Saya akan antarkan kamu ke mama kamu kalau kamu sekarang juga menceraikan Tria. Gak bisa. Dia ini harus bersama saya. Dan bilang sama perempuan ini, Dan, kalau kamu harus menceraikan dia. Gak bisa. Dia ini sama saya. Gak bisa. Tria, Antika, cukup! Tria, demi mama saya harus menceraikan kamu. Apa? Berani-beraninya kamu nampar suami saya. Apaan ini? Antika, Tria! Antika! Ya udah nggak apa-apa. Papa makan dulu, nanti Papa periksa Mama. Kamu sekarang beres-beres aja ya. Iya, Pak. Loh, Har, kamu cepet dong periksa Indah. Iya, Ma.
Sayang, badan kamu hangat. Kamu makan dulu ya. Udah, kamu berangkat aja. Kasih anak-anak pada nungguin kamu. Nanti mereka pada telat. Ya udah kalau gitu ntar saya bilang sama mama suruh buatin bubur ya. Udah deh Mas, kamu berangkat aja. Saya juga akan buatin resep biar Mbak Ira yang nebus ya. Nanti kamu makan obat ya. Saya pergi dulu ya. Har, gimana keadaan Indah, Har? Indah nggak apa-apa, Ma. Cuman badannya aja agak panas. Ma, Indah kan belum makan. Nanti tolong buatin bubur ya, Ma. Iya. Mbak Ira, nanti saya akan buatkan resep. Nanti tolong tebus di apotek ya. Iya. Har, itu anak-anak udah pada nunggu di mobil. Nanti mereka telat ke sekolah loh. Iya, saya pergi dulu ya, Ma. Yuk, Mbak Ira. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ira lagi. Gimana, Adik? Hari suruh saya buat bikin bubur. Ya. Itu kesempatan buat kita melakukan sesuatu. Halo? Oh, Ibu Erika. Iya, bagaimana, Bu? Pak, Indah kan sekarang lagi sakit nih. Dan Hari baru aja berangkat ke rumah sakit. Hari minta supaya saya bikinin bubur untuk Indah. Nah, obatnya saya campurkan di bubur itu aja ya, Pak. Biar sakitnya Indah makin parah. Bagus. Bagus sekali, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Obat itu sudah saya racik sedemikian rupa, Bu. Kalau terjadi sesuatu dengan Indah, lalu jenazahnya diotopsi, obat itu tidak akan teridentifikasi, Bu. Yang penting saat Ibu memberikan, tidak ada yang mengetahui, Bu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Wah, ya ampun, Mama kemana aja? Mana saya kurus begini sih? Ceritanya panjang, Kak. Mama selama ini tinggal di masjid. Mama hidup dengan kasihan orang lain aja. Ya ampun. Udah ceritanya nanti aja ya, Ma. Kita ketemu nanti dulu ya. Ini saya mau gendong ya, Bu. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu juga, Ma. Berarti sebaiknya kamu cari tempat tinggal buat Nesa. Kasihan dia kurus kayak begitu. Nggak bisa. Pokoknya saya harus ketemu Yona. Saya mau rebut lagi rumah itu. Tapi saya beli baju dulu buat Nesa. Nangis terus. Sudahlah, Pak. Kita kan saling percaya aja lah, ya. Yang penting kan harganya kita sudah sepakat 3 miliar. Iya kan? Bayarin aja. Tapi begini saja, Bu. Sebagai tanda jadi pembelian rumah ini, saya akan keluarkan DP sebanyak 50 juta. Kemudian nanti penyelesaiannya kita selesaikan di depan notaris. Bagaimana, Bu? Aduh, Pak, jangan dong. Lebih baik sekarang Bapak bayarin aja semua duitnya. Ini surat kan udah di tangan saya. Nah, kalau Bapak udah lunasi, surat ini akan langsung berpindah ke tangan Bapak sekarang. Betul, Bu. Tapi supaya Ibu enak, saya juga enak, dan ada kepastian hukum, jual beli rumah ini lebih baik di muka notaris, Bu. Ya, udah deh, Pak. Kalau gitu saya setuju aja deh. Baiklah, saya akan buatkan ceknya, tapi tolong tanda tangani tanda terimanya, Bu ya. Oh, ya. Buatkan tanda terima. Dia bohong, Pak. Ini rumah milik saya. Ini warisan papa saya, Pak. Dan surat sertifikat itu palsu. Ngomong apa sih kamu? Jangan percaya, Pak, sama perempuan ini. Ngarang dia, Pak. Kamu dasar penipu ya. Keluar. Ini rumah saya. Apa yang kamu ya? Awas lu ya. Aduh. Ngajar. Awas lu. Jangan ajar kamu ya. Untung kita belum serahkan ceknya. Betul, Pak. Nggak beres nih. Udah. Kamu beres ini. Buka! Tahu rasa kamu? Kalau kamu pernah coba, kamu datang kemari lagi.
Kurang ajar kamu. Buka. Apa mama bilang? Kita nggak mungkin merebut rumah ini dari Yona begitu saja. Yona itu iblis, Ma. Dia punya banyak sekali akal licin. Tetapi ini hak kita, Ma. Ini rumah saya, warisan dari Papa. Iya, Mama tahu. Tapi pasti lebih baik kalau kamu menyusun taktik lebih dulu. Saran Mama, mungkin lebih baik kamu untuk menempuh jalur hukum saja. Ya, tapi Ma, ayolah Preti. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Ayo, Ma. Ku tersanjung. Ini buburnya sudah siap. Gara-gara Hari punya istri yang manja, Ma. Yang dikit-dikit sakit. Ngapain dikit sakit? Kan Ira-Ira juga yang harus ke apotek beli obat. Ini Mama juga terpaksa harus jadi perawatnya Indah tanpa digaji. Harus masakin bubur, nyuapin Indah. Gak nyangka Mama harus jadi budaknya menantu. Ini nih, bubur untuk menantu kesayangan Mama. Mama kutuk supaya penyakit Indah nggak sembuh-sembuh. Ini obatnya sebenarnya sudah nggak kita perlukan lagi. Tapi tetap kita kasih aja supaya dia nggak curiga. Bubur ini sudah kita kasih obat. Pantesan Om dan Mama bela-belain nyiapin bubur. Yuk kita kasih. Indah, kamu makan ya biar cepat sembuh. Ini udah Mama bikinin bubur. Tolong taruh meja aja, Mah. Biar saya makan sendiri. Tenggorokan saya kurang enak. Tapi Hari tadi pesen kamu harus makan biar kamu nggak lemah kayak gini. Kan kamu belum makan dari tadi. Jadi makan sedikit-sedikit Mama suapin. Duh, kamu gimana sih Indah? Baru makan 2 suap kau udah dimuntahin begini. Ya udah, kamu minum obatnya aja. Lagi. Udah Mama tinggal dulu ya. Kamu istirahat aja. Gimana dong? Kan dimuntahin lagi makanannya. Nggak apa-apa, tenang aja. Pasti biarpun sedikit udah ada yang masuk ke dalam perutnya dia. Tadi kan dia udah minum sambil minum obat. Kita lihat aja nanti. Pasti dia akan lemas. Dok, gak seharusnya saya bicara kayak gini. Tapi karena saya bisa ngerasain apa yang dokter rasain. Boleh nggak dok saya ngomong sesuatu sama dokter? Silakan aja. Kenapa sih dokter nggak ceraiin Indah aja supaya dia bisa balik sama mantan suaminya? Nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa menceraikan Indah. Karena saya sudah menganggap anak-anak Indah seperti anak saya sendiri. Dan saat ini,
saat ini Indah sedang mengandung anak saya. Dok, saya ini perempuan. Bagaimanapun juga, kalau dokter mempertahankan kondisi perkawinan dokter yang seperti ini, saya yakin suatu saat Indah akan tetap kembali pada mantan suaminya. Percaya deh. Suatu saat, Indah akan tetap kembali pada mantan suaminya. Tiger, kenapa lo? Sakit gigi ya? Enak aja lo. Tahu lo, enak aja lo. Aku habis dikamplengi ambek si Dok bosok. Padahal aku wes ora gelem berantem. Tapi si Dok bosok ngamplengi aku. Coba lihat. Aduh. Bengkak lara. Aduh. Situnya jadi berubah sih. Ya teman-teman. Apa sih rasa kowe Tommy? Tom, lu kejam banget sih mukulin si Tiger Boy sampai babak belur gitu. Hah? Babak belur? Wah, gua dari tadi tidur aja di sini. Tom, tadi adiin buku dulu Tom. Iya lu Tom, nanti lu distrap tuh Tom. Wah, ini gak bener ini. Itu cuma fitnah. Udah deh Tom, lu jangan pura-pura. Gua benci sama lu. Mungkin macan opo ngerjain gua nih. Tiger, ntar kalau Tommy marah gimana Tiger? Tommy bisa nonjok kamu, bisa hajar kamu loh. Gua nggak takut. Soalnya gua udah punya senjata ampuh nih. Apaan tuh? Kalau dia mau nonjok gua nih, gua kasih aja perut gua. Emang kenapa? Soalnya di perut gua tuh ada senjata. Nih, kalau mau lihat ya. Apa? Tuh. Mana itu? Nggak ngerti sih kegunaannya. Nggak tahu. Coba deh, lu tonjok gua. Nggak sakit. Coba lu nonjok. Ya, lagi nih nggak sakit sama sekali. Wah, jadi kalau misalnya si Tommy mau nonjok gua kasih aja perut gua biar tangannya kesakitan. Ono opo kue bocah keblok. Wah, kurang ajar yo. Lu mau bisa gua lo? Hah? Nek yok tau po? Hah? Rasane enak tenan. Rasain lo. Tuh, makan senjata gua. Kurang ajar lo yo. Kantona, Tommy, kenapa kalian sering bertengkar? Ini kan udah mau masuk bulan puasa, nggak baik kalau kalian bertengkar terus. Sekarang baikan sekarang. Salaman. Salaman. Ya sudah. Bubar. Ku tersanjung. Ron, please, tunggu. Gue mau ngomong sama lo, penting. Ada apa lagi sih, Nin? Lo mau bikin keributan lagi kayak kemarin gitu? Ya enggak lah.
Gue cuma mau tahu, lo kenapa sih sama gue? Minggu-minggu ini lo ngejauh dari gue. Lo berubah tau nggak? Itu hanya perasaan lo. Kenyataannya gue nggak. Ron, hubungan kita tuh udah terlalu jauh. Tolong dong lo ngertiin perasaan gue. Ada yang berantem. Cowok yang taksirkan. Well, berarti ini kesempatan gue buat ngedeketin dia. Iya, iya, kesempatan lo. Gue udah pusingin. Lu yang gue cariin keliling. Sorry. Apa-apaan nih? Gara-gara dia nih, ya. Gentong air. Kalau jalan yang bener dong. Pakai rem. Gue kepret juga lo. Sorry. Lu kenapa sih? Kok tampangnya lecet gitu ya? Kayak belum disetrika deh. Mendingan itu aja, ke kantin ya, gue traktir deh ya. Ya, biar bisa gue pengen ngomong. Ayo, cepetan. Ayo. Mau kemana nih? Asik, makan. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ibu siapa? Saya dosen baru di sini. Tapi kalau kamu nggak apa-apa, kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa kok, Bu. Femas. Sayang, ini Mama. Femas. Dok, tolong anak saya, Dok. Sebentar, Bu. Biar aku dulu. Bel. Suster, tolong dicek di dulu. Baik, Dok. Bu, bisa kita bicara sebentar? Iya, Dok. Silakan. Begini, Bu. Menurut hasil pemeriksaan yang saya lakukan, penyakit anak Ibu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya stres biasa saja. Tapi, Bu, tadi anak Ibu menyebut-nyebut nama Abel. Siapa itu, Bu? Abel itu teman sekolah anak saya, Dok. Tapi mereka udah lama nggak bertemu lagi. Oh, begitu. Menurut saran saya, sebaiknya Ibu segera bawa Abel kemari. Mungkin ini dapat membantu proses penyembuhannya anak Ibu. Terima kasih ya, Dok. Mari, Bu. Tria, ini jalan satu-satunya. Saya harus menceraikan kamu. Saya mohon pengertian kamu, Tria. Tapi kan, Den, yang pertama kali menemukan mama kamu itu kan saya. Kamu nggak berhak dong menceraikan saya gitu aja. Siapa tuh? Pasti Antika kan? Matiin teleponnya. Tria, mungkin nanti kamu memberitahu mengenai mama saya. Saya nggak peduli. Suster, saya titip anak saya ya, Sus ya. Mas, Mama panggil Abel dulu ya, sayang. Den, saya nggak setuju sama usul kamu. Walaupun kamu pura-pura menceraikan saya hanya untuk mendapatkan mama kamu. Tante mau minta tolong sama Abel. Abel ikut Tante ya, jengukin Femas di rumah sakit. Enggak, Tante. Abel takut dimarahin Mama. Bel, Femas harus ketemu Abel. Kalau nggak gitu Femas nggak sembuh-sembuh. Dokternya bilang sama Tante, keinginannya Femas tuh harus diturutin. Keinginan Femas itu kan ingin ketemu Abel. Jadi Abel tolong Tante ya, ketemu Femas di rumah sakit. Enggak, Tante. Abel baru aja dihukum. Abel nggak mau dihukum lagi. Bel, Abel nggak kasihan sama Tante. Tante nggak mau kehilangan Femas. Abel juga nggak mau kehilangan Femas kan? Tolong ya, Bel ya. Kasih ya, sayang.
udah sepi? Udah pada pulang? Abel di mana? Abel tadi udah dijemput. Dijemput? Sama siapa? Sama mamanya Femas. Kemana mereka, Tommy? Katanya sih dia mau ke rumah sakit. Yaudah deh, Tante pergi dulu ya. Kamu nggak pulang? Ya belum Tante, saya lagi nungguin jemputan nih, belum datang. Yaudah Tante pergi dulu, kamu hati-hati ya. Iya. Yes, rencana sekarang. Saya berhasil. Nanti aja nanti. Mas, Bel. Apa kabar, Bel? Baik. Kamu sakit apa sih? Kok nggak sembuh-sembuh? Nggak tahu. Tapi kenapa sih? Waktu aku nyuruh Putra sama Febri untuk jemput kamu supaya datang ke sini, tapi kamu malah nggak datang. Sebenarnya sih aku mau ke sini, tapi pas aku baru keluar dari toilet, mereka udah nggak ada. Ya udah, aku pulang aja. Ya udah deh, yang penting kan sekarang aku udah di sini. Jadinya kan kamu bisa cepat sembuh. Terima kasih ya Bel atas kesempatannya untuk datang ke sini. Abel, sini kamu. Lihat Mama. Berapa kali Mama udah bilang sama kamu jangan lagi main sama Femas kan? Kenapa kamu masih datang ke sini? Jangan salahin Abel. Saya ngajaknya ke sini. Kamu jangan kurang ajar ya. Saya bisa laporin kamu ke polisi karena kamu telah menculik anak saya untuk dibawa ke sini. Kamu ngerti? Saya juga akan laporin Anda ke polisi karena Anda telah membuat anak saya sakit dan sampai detik ini masih belum sembuh. Yuk, Bel. Dengar ya, Mama nggak suka dengan kelakuan kamu hari ini. Mama nggak suka. Mas, Kamu kenapa? tadi mamanya Abel datang ke sini marah-marah. Dan saya terpaksa harus menampar dia, Mas. Karena dia menampar saya. Terus di mana dia sekarang? Dia baru aja pergi, Mas. Yaudah, saya susul sekarang. Saya harus beri dia pelajaran. Jangan, Mas, jangan. Karena ini semua salah saya. Saya menjemput Abel untuk menjenguk Femas tanpa sepengetahuan mamanya, Mas. Saya nggak tega sama Femas. Ku tersanjung. Mas, barusan Denny datang ke sini. Dia mau menceraikan saya, Mas. Tria, Mas Agung lagi banyak masalah di kantor. Mendingan kamu urus masalah kamu sendiri. Loh, Mas kok jadi kayak gitu sih? Mas kan kakak saya. Kalau bukan Mas, siapa lagi yang bantuin saya? Mas ngerti, Tria. Cuma Mas lagi banyak masalah di kantor. Kamu jangan nambahin lagi dong. Mas egois. Selama ini saya udah nutup-nutupin masalah bayi tabung Mas ke Mama. Tapi percuma saya bantuin Mas. Kalau gitu saya bilang aja sama Mama. Mas, kalau sampai Denny ninggalin saya akan melenyapkan Poppy istri Mas.
Permisi, Bu. Makanannya Ibu udah selesai. Yam. Iya, Bu. Ada apa tadi ribut-ribut di luar? Itu, Bu, Mbak Tria sama Mas Agung bertengkar. Bertengkar? Kenapa? Iyam juga nggak tahu masalahnya apa, Bu. Tapi yang tadi Iyam dengar sih, Mas Agung marah kalau rumah tangganya dirusak cuma gara-gara Mbak Tria. Iya, karena Mbak Trianya ngancam akan buat Mas Agung sama Mbak Popi bercerai, Bu. Mungkin karena nggak bisa nahan emosi, akhirnya Mas Agung nampar Mbak Tria, Bu. Cuma gara-gara perempuan brengsek itu, Agung tega menampar adiknya sendiri. Keterlaluan. Di mana Agung? Tadi sih ada di ruang tamu, Bu. Ibu mau kemana? Mau ketemu Agung. Kamu beresin ini aja. Iya, Bu. Gong, Iya, Ma. mana istri kamu? Ada di kamar sama Kayla. Tadi Mama dengar dari kamar kamu bertengkar sama Tria. Ada apa sih? Ma, Mama kan baru sembuh. Mendingan Mama istirahat aja. Aku nggak bertengkar sama Tria. Bohong kamu. Tega-teganya kamu menampar Tria demi Popi. Ma, Agung berhak dong menjaga keutuhan rumah tangga Agung. Enggak. Mama nggak terima. Kalau cuma demi istri kamu itu, kamu tega menampar adik kamu. Apaan kamu ini? Halo? Halo, Tante. Ini Nani. Nani? Priwen kabare? Beli nelpon-nelpon maning ning Tante? Baik, Tante. Maaf loh, nggak telepon-telepon karena lagi sibuk. Terus priwen perkembangannya? Si Rawis mengaruhi Agung kok ngawin nih? Belum, Tante. Tapi, Tante, tadi Nani dengar kalau si Tria, adiknya si Agung itu ngancem Agung akan membunuh istrinya Agung, si Popi itu loh, Tante. Kalau sampai si Denny, suaminya Tria, meninggalkan Tria. Bagus kan, Tante? Ah, bagus, Nan. Sekarang kesempatan Sira mempengaruhi mboke si Tria. Supaya mboke Tria nyingkiraken si Popi rabine Agung itu. Terus kamu minta kawin karo si Agung. Mengkono, Nan. Iya ya, Tante ya. Iya deh, nanti Nani pikirin caranya ya, Tante ya. Ya wis. Kamu aja lupa nelpon Tante. Supaya Tante tuh tahu perkembangannya. Iya, Tante. Nanti Nani kabarin Tante lagi. Tante baik-baik ya. Ya. Iya, wis. Nafasnya sesak. Oma telepon Papa deh biar Papa pulang. Iya. Nanti Oma telepon Papa. Sekarang kamu jaga Mama dulu deh sana. Iya. Berhasil. Berarti obat yang kita campur di bubur tadi bereaksi. Yuk, sekarang kita telepon Hari. Halo? Hari, kamu pulang deh. Istri kamu kan lagi sakit. Aduh, Ma, Hari lagi sibuk banget, Ma. Di rumah sakit banyak pasien. Ya, kalau kamu sibuk begini, istri kamu terus gimana? Mama udah kasih makan, udah kasih obat kan? Mama tadi udah ngasih obat 3 kali. Terus Mama juga udah suapin Indah sesuai perintah kamu. Ya udah, apa lagi, Ma? Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, Mama telepon kamu lagi ya. Oke. Gimana, Ma? Hari bilang kita suruh kasih obat lagi. Kamu siapin deh obatnya. Obat lagi? Bagus. Semakin banyak obat, semakin bagus. Halo, Papa Erwin. Dinda, ada apa sayang? Pak, Mama sakit, Pak. Nafasnya sesak. Papa Hari mana? Papa nggak ada. Tapi tadi udah ditelepon sama Oma. Papa belum juga datang. Ya udah sayang, kamu tenang aja. Papa segera ke sana ya. Cepet ya, Pak.
Ku tersanjung. Pak, ayo Pak, di situ Pak kamarnya. Ngapain kamu kesini? Berani-beraninya masuk rumah orang tanpa izin. Dasar laki-laki nggak tahu sopan santun. Kamu kesini mau bawa lari istri anak saya? Saya kemarin hanya ingin membawa Indah ke rumah sakit. Dan itu pun karena permintaan Dinda dan Danda. Oh, jadi kamu merasa lebih hebat dari Hari yang seorang dokter? Harusnya Hari yang bawa Indah ke rumah sakit, bukannya kamu. Kalau dia memang suami yang baik, kenapa dia tidak ada di sini sekarang? Saya tidak peduli apa kata-kata kalian. Yang pasti sekarang saya harus membawa Indah ke rumah sakit. Hei! Indah. Ayo, kita segera bawa ke rumah sakit. Indah, Danda, kalian tunggu di rumah aja ya. Iya, Pak. Halo? Hari, Erwin datang ke rumah ini dan membawa kabur istri kamu ke rumah sakit. Kenapa Mbak membiarkan Erwin membawa Indah, Mbak? Kami sudah mencoba menahannya, tapi dia memaksa kami. Dan sekarang dia sudah pergi dengan Indah. Udah, kamu tunggu aja di rumah sakit. Mbak yakin dia pasti akan membawa Indah ke rumah sakit kamu. Ya, Mbak. Benar-benar keterlaluan. Sebentar lagi, Hari benar-benar akan murka. Semurka-murkanya. Tas dulu dong.